قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah, salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita yang besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, pada kesempatan siang hari ini kita melanjutkan lagi kajian kita di masjid ini dengan pembahasan rutin kitab Riyadhus Shalihin dalam pembahasan kitab Al-Adhkar tentang masalah zikir. Kita sudah masuk bab 248, zikir ketika pagi dan petang hari. Insyaallah yang kita kaji saat ini tentang manfaat zikir pagi dan petang. Ada situ buletin Cipinang 22 dan ada 23. Jadi ada 2 lembar buletin. Nanti kita baca hadis-hadisnya dan kita gali faedah-faedah yang ada di dalamnya. Monggo dibaca dari hadis 1451, bacaan subhanallahi wa bihamdi 100 kali pada pagi dan petang hari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengucapkan ini ketika pagi dan petang hari, subhanallahi wa bihamdi, maha suci Allah dengan memujinya 100 kali, tidak ada seorang pun yang lebih baik daripada yang ia bawa pada hari kiamat, kecuali seseorang yang mengucapkan yang sama seperti yang ia ucapkan atau lebih dari itu. Hadis riwayat Muslim. Baik. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala hina yusbi wa hina yumsi, siapa yang ucapkan setiap pagi dan petangnya bacaan subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi wa bihamdi mi'ata marrah, 100 kali, lam ya'ti ahadun yaumal qiyamati, maka tidak ada nanti pada hari kiamat bi afdhala mimma ja'a bi, yang lebih baik daripada dirinya, illa ahadun, kecuali ada seseorang, qala misla ma qal, mengucapkan seperti apa yang ia ucapkan, auzada, atau menambah lebih daripada itu. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Salah satu bacaan dari zikir pagi petang ini adalah bacaan subhanallahi wa bihamdi. Ini dibaca berapa kali? 100 kali. Sekarang kita lihat faedah hadisnya. Ada 4 faedah hadis di sini. 1. Inilah hadis yang menunjukkan keutamaan zikir pagi dan petang. Nah, ini keutamaan zikir pagi petang dilihat dari salah satu sisi bacaannya, yaitu orang akan lebih afdol daripada yang lainnya dengan dia merutinkan zikir pagi dan petang tadi. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas waktu zikir pagi dan petang. Waktu zikir pagi dan petang. Zikir pagi yang jelas mulai dari terbit fajar subuh. Ini sepakat nih ulama. Namun waktu berakhirnya para ulama beda pendapat. Ada yang menyatakan waktu berakhir zikir pagi itu ketika tulu'us syamsi, yaitu saat matahari terbit. Dan ada yang menyatakan boleh sampai agak siang, sampai mendekati waktu sholat zuhur 15 menit sebelum waktu zuhur. Kalau melihat
pendapat yang lebih kuat insya Allah pendapat yang kedua yang nyatakan boleh sampai siang. Maka yang belum sempat zikir pagi dia bisa baca nanti jam 7, jam 9 pun masih bisa. Kemudian untuk zikir petang, nah ini perbedaan pendapatnya sangat-sangat kuat. Ada pendapat pertama untuk waktu mulainya, ada yang katakan dari ba'da zuhur, masuk zuhur sampai matahari tenggelam. Ada yang nyatakan awalnya dari ba'da asar, masuk asar sampai matahari tenggelam. Ada pendapat lagi yang nyatakan dari matahari tenggelam waktu maghrib sampai waktu isya berakhir. Waktu isya berakhir kapan? Jam 11 Apa? Waktu isya berakhir kapan? Sampai subuh. Hah? Sampai sholat subuh? Nyambung? Wah, enak banget. Sampai kapan? Nisful lail, separuh malam. Taruhlah maghrib jam 6, subuh jam 4, tengah-tengahnya kan 10 bagi 2, 5 ya kan? Jam 6 sampai jam 4 kan 10 jam ya? Dibagi 2 berapa? 5, 6 tambah 5? 11. Nah 11, jadi besok-besok enggak sholat isyaknya jam 2 malam. Lanjut tahajud, lanjut witir, sekalian subuh. Diubah ya. Jangan nganggap waktunya bersambung. Ya, yang tepat waktunya tidak bersambung dengan waktu sholat subuh. Jadi cuma sampai nisful lail saja. Kecuali memang dia ada uzur. Uzurnya gimana? Ketiduran dari maghrib. Habis sholat maghrib tidur. Ya, capek berat. Bangunnya jam berapa? Jam 3. Ya sudah dia kerjakan, itu namanya qadha sholat isya. Dia qadha sholat isya 4, terus sekalian tahajud Ustadz. Ya wes tahajud. Terus witir, terus lanjut subuh, ya terserah. Memang dia qadha, boleh seperti itu kalau qadha. Terus ada pendapat tadi yang ketiga, zikir petang mulai dari tenggelamnya matahari waktu maghrib sampai nisful lail, pertengahan malam, berakhirnya waktu sholat isya. Walau alam sampai saat ini saya masih memilih pendapat yang ketiga. Waktu zikir petang kalau sudah masuk maghrib sampai pertengahan malam. Dalil-dalilnya lebih lengkap bisa dilihat di rumeso.com. Saya bahas dari sisi dalil-dalilnya ada di penjelasan tersebut. Walaupun yang lain menganggap dari waktu asar sampai tenggelamnya matahari. Kenapa pilih malam hari dari waktu maghrib? Dikarenakan kejadian-kejadian dan sihir santet dan kejahatan-kejahatan terjadi pada malam hari. Maka bentengnya adalah dengan baca zikir petang ketika sudah masuk malam. Dan hadis-hadis yang ada nanti kita akan temukan menyebutkan tentang zikir petang itu, zikir sore itu ketika sudah tenggelam matahari. Nanti ada dilihat dalam beberapa hadis berikutnya. Baik, terus faedah hadis yang kedua. Zikir di sini adalah mutlak, jumlahnya 100 kali. Bisa juga ditambah lebih dari itu. Taib. Asalnya disuruh 100 berarti 100. Itu namanya kita mengikuti tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari sisi jumlah. Kita mengikuti tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari sisi apa? Jumlah. Kita mengikuti tuntunan Nabi dari ibadah beliau itu dalam 6 hal. Kita ikuti tuntunan Nabi itu dalam 6 hal. Dicatat 6 ini. Biar enggak ulang-ulang. Satu tadi yang kita bahas dari sisi jumlah. Kalau Nabi suruh 100 berarti kita kerjakan berapa? 100. Ini tak jelaskan ya. Yang kedua dari sisi jenis. Yang ketiga waktu. Yang keempat tempat. Yang kelima cara. Yang keenam jenis sudah tadi belum? Sudah. Apa yang keenam? Ulang. Satu apa? Jumlah. Dua jenis. Tiga waktu. Empat tempat. Lima cara. Enam sebab. Sekarang ulang rinciannya ya.
Ulang, satu tadi apa? Jumlah. Disuruh istighfarnya 3 kali, 3 kali. Kalau itu dikaitkan dengan sholat, ba'da sholat suruh 3, 3. Kalau mau kerjakan lebih dari itu, berarti tidak diyakini itu zikir ba'da sholat. Artinya dia silakan nambah, namun ini bukan bagian dari zikir ba'da sholat tadi. Dia boleh nambah lebih daripada 3 boleh, namun bukan bagian dari zikir ba'da sholat lagi. Kalau zikir ba'da sholat 3, dan dia tidak boleh yakini lebih daripada 3 lebih afdol. Karena suruh istighfar 3 kali. Terus yang kedua dari sisi apa tadi? Jenis. Ya, dari sisi jenisnya. Contoh, dalam akikah untuk jenis hewan yang diakikohi itu adalah kambing. Ustadz, saya ganti dengan ayam 100 ekor gimana? Ya, nggak boleh. Itu namanya menyelisihi jenis. Yang ketiga apa? Waktu. Kalau sudah ditentukan waktunya, nggak boleh dilakukan di luar dari waktu. Contoh, sholat duha sudah ada ketetapan waktu. Kapan sholat duha dimulai? Pernah kita bahas. 10 atau 15 menit setelah matahari terbit, setelah syuruk kalau di jam itu, jam digital itu. Maka kalau dilakukan sebelum itu belum masuk duha, belum masuk sholat syuruk, belum masuk sholat isyraq, berarti dia menyelisih waktu. Ustadz, saya ada kerjaan, saya mau lebih awal lagi. Oh, nggak bisa Pak. Ini bukan masalah pekerjaan Bapak, ini nggak pandang pekerjaan, ini pandang waktu. Suruh waktunya masuk, ya masuk dulu baru kerjakan. Belum masuk waktunya nggak boleh sholat duha, nggak boleh sholat isyraq, apalagi itu masih waktu terlarang untuk sholat. Karena tunggu kan sampai matahari meninggi dulu. Sebelum itu kan masih waktu mamnu, waktu terlarang. Itu namanya menyelisih apa? Waktu. Yang keempat menyelisih apa? Tempat. Yang nggak boleh menyelisih tempat. Contoh, ya syariat tawaf cuma dilakukan di sekeliling Ka'bah. Oh, nggak bisa. Mutar kubur nggak bisa. Tawaf keliling kubur 7 kali juga nggak bisa. Tawaf keliling. Ini nggak usah saya sebut, nanti rawan ini. Benteng misalnya, karena benteng ini ada juga. Ya, nanti keliling itu nggak boleh. Karena syariat tawaf itu cuma satu tempat saja di muka bumi ini. Ya, kalau suruh di masjid, yaitu di Ka'bah, nggak bisa itu dipindah ke tempat lain, nggak bisa. Tahiyatul masjid tempatnya di mana? Masjid, nggak bisa itu dipindah ke lapangan. Maka ketika sholat id di lapangan tidak ada tahiyat di situ. Tidak ada tahiyatul lapangan, nggak ada. Ya, qobliyah kalau sholat id juga tidak ada, nyelisih tempat. Terus 5 tadi apa? Cara. Ya, ada tata cara sendiri dalam ibadah. Kita ikuti aturan itu. Nyelisih berarti nyelisih tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya Nabi zikir ya biasa. Ya, Nabi zikir asalnya itu sir, lirih. Nabi itu zikir ya ketika beliau itu berzikir dengan jari jemari. Ya, afdolnya seperti ini. Itu afdolnya. Lalu yang keenam apa? Sebab. Ya, ada sebab. Apa contohnya sebab? Azan. Azan itu ada sebabnya itu karena sholat 5 waktu. Ustadz, ini ada yang mau berangkat umrah, mau berangkat haji, dia azan dulu dari rumah Ustadz. Biar mengagungkan nama Allah itu sebelum berangkat. Oh, tidak perlu, sebabnya nggak pas. Karena kalau untuk azan, untuk iqomah, nah itu untuk ya panggilan sholat 5 waktu, dan juga iqomah untuk tanda imam itu sudah mau menegakkan sholat. Maka dalam mengikuti Nabi ya sesuaikan 6 hal ini. Tadi pertama apa? Jumlah, kedua jenis, ketiga waktu, keempat tempat, kelima tata cara, keenam sebab.
Ikutilah ini. Terus yang ketiga dibaca faedah hadis. Disunahkan memperbanyak zikir kepada Allah karena zikir itu dicintai oleh Allah. Nah, disunahkan memperbanyak zikir. Wazkurullaha katsira. Berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Kata Syekh Sa'di, yang dimaksud berzikir pada Allah dengan zikir yang banyak adalah bacalah zikir sesuai dengan waktunya. Pas pagi berarti kita baca zikir pagi. Pas petang sore hari berarti kita baca zikir petang atau sore. Ada juga sesuai aktivitas, naik kendaraan zikirnya apa. Terus keluar rumah zikirnya apa. Ketika turun hujan. Jakarta sudah hujan belum? Hah? Sudah deras? Nah, turun hujan itu apa bacaannya? Ustadz, hujannya terlalu besar Ustadz, ini mau dipindahin boleh nggak? Minta pada Allah, ya Allah pindahin saja ya Allah, ini nanti bencana bagi kami. Boleh nggak gitu? Boleh. Boleh. Rasul itu pernah 1 pekan itu, antara Jumatnya satu ke Jumat berikutnya, Jumat yang pertama beliau berdoa pada Allah untuk diturunkannya hujan. Karena sahabat minta ketika beliau lagi khutbah Jumat. Lantas setelah itu hujan turun, tidak berhenti-berhenti sampai Jumat berikut. Padahal sebelumnya kekeringan, hewan-hewan mau mati, kemudian minta hujan, hujan turun, benar-benar turun. Namun 1 pekan nggak berhenti-berhenti. Itu kalau terjadi di Jakarta itu sudah bagaimana lagi? Ya, sudah tenggelam itu, sudah nggak ada ibu kota lagi. Itu. Makanya betul dipindahin ya. Itu 1 minggu nggak turun-turun, sahabat datang lagi, wahai Rasulullah, hujan terlalu berlebihan wahai Rasulullah. 1 pekan nggak berhenti-berhenti. Ini ternak kami yang tadi sebelumnya mau mati. Hujan datang itu mau hidup lagi, sekarang bahaya lagi karena hujannya tidak berhenti-berhenti. Ya Rasulullah, mintalah pada Allah supaya dipindahkan hujan tadi. Nah, kemudian Nabi berdoa lagi. Allahumma hawalaina wa la alaina, Allahumma ala al-kami wa dhirabi wal butunil audiyati wa manabiti syajari. Ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami saja, jangan di tempat ini. Karena tadi sudah berlebihan. Ya. Turunkanlah hujan itu pada lembah-lembah, pada tanaman-tanaman, pada bukit-bukit yang itu lebih butuh air. Berarti kan dipindah. Nah, itu zikirnya pada momen tertentu. Oh, dapat hujan deras seperti ini, tidak berhenti-berhenti, bisa baca doa tadi. Hujan sudah selesai, ada lagi bacaannya. Apa? Ini mau masuk musik hujan ini. Mutirna bifadlillahi wa rahmatihi. Ketika petir itu suaranya terdengar, apa bacanya? Subhanalladzi yusabbihu ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifati. Itu doa momen tertentu. Ya, ada bacaannya. Nanti kalau ada yang meninggal dunia bacaannya apa? Nyolatkan jenazah lagi, ketika sholat jenazah juga ada bacaan-bacaannya. Nah, itu namanya kalau kita sesuaikan dengan momen, namanya kita berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Wazkurullaha katsira. Itu namanya berzikir pada Allah dengan zikir yang banyak. Ya, kita diperintahkan seperti itu. Makin banyak zikir, makin dekat dengan Allah, makin Allah itu mencintai orang-orang semacam itu. Terus yang keempat, faedah yang keempat. Zikir akan menjadi simpanan pada hari kiamat, di mana harta dan keturunan tidak bermanfaat kecuali yang datang menghadap Allah dengan qalbun salim, hati yang bersih atau selamat. Nah, zikir itu akan menjadi simpanan pada hari kiamat. Simpanan amalan kita sudah jadi tabungan. Padahal amalannya itu ringan, namun sudah jadi simpanan. Maka diantara simpanannya adalah bacalah subhanallah wa bihamdi. Berapa kali tadi? 100 kali setiap pagi dan petang. Dan perlu diberi catatan, zikir pagi petang itu ada yang zikirnya cuma dibaca pagi saja, ada zikirnya juga ada yang cuma dibaca sore saja, ada yang dibaca pagi dan sore. Ya, nggak semua sama begitu. Contoh, ini yang para ulama kritisi. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslimah wa makana minal musyrikin. Dalam riwayat hadis cuma disebutkan pagi saja, maka sorenya nggak ada.
nggak jadi bacanya amsayna ala fitratul Islam wa ala kalimatul ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammad, enggak. Karena sorenya tidak disebut dalam hadis. Beda dengan tadi, subhanallah wa bihamdi, Nabi sebut dua kan? Baca pagi, baca sore, berarti dua-duanya. Kalau yang Nabi SAW cuma suruh sore saja, berarti bacanya sore saja. Kalau Nabi SAW nyebutnya itu pagi saja, berarti kita baca pagi. Di antaranya itu tadi, asbahna ala fitratul Islam wa ala kalimatul ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammad SAW dan seterusnya. Di antara yang mengkritisi seperti ini ada seorang ulama saat ini, Syekh Abdul Aziz At-Tarifi, yang dalam buku beliau tentang zikir pagi dan petang, dia kritisi seperti tadi. Karena bacaan ini cuma ada di pagi hari, tidak dijadikan sore hari. Namun sebagian buku-buku zikir pagi petang memasukkannya pada sore hari juga. Itu pembagian tidak tepat. Ya, kurang tepat masukkannya pada sore hari. Makanya saya susun buku zikir pagi petang juga, saya nggak masukkan itu lagi dalam zikir petangnya, karena tidak ada dalilnya. Terus sekarang zikir petang ini untuk mendapatkan perlindungan dari bahaya. Kita lihat hadis 1452. Ingat ya, ini untuk menghindarkan diri dari apa? Bahaya. Baca. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, ada seseorang lelaki datang kepada Nabi SAW, lalu ia berkata, wahai Rasulullah, semalam aku menemukan seekor kalajengking yang menyengatku. Beliau bersabda, seandainya engkau mengucapkan ini pada sore hari, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan yang telah Dia ciptakan. Pasti kalajengking itu tidak akan membahayakanmu. Taib. Bapak ibu-ibu setiap hari baca zikir pagi petang, namun nggak tahu ceritanya kan? Nah, ini tahu ceritanya, ini gimana ini ceritanya? Apa fungsinya kita ketahui hadis lengkapnya, makin yakin ketika baca? Orang ini apa tadi peristiwanya, coba lihat. Menemukan apa tadi? Kalajengking. Itu kan bahaya banget. Terus Nabi itu katakan kalau dibaca bacaan berikut ini petang hari, sore hari, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Maka dilanjutkan di situ dikatakan artinya ya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan yang telah Dia ciptakan. Pasti kalajengking itu tidak akan membahayakanmu. Berarti manfaat zikir pagi petang diantaranya adalah hewan-hewan jahat yang bisa menggigit kita itu akan melindungi kita. Dan itulah salah satu penjagaan dari Allah pada orang-orang beriman. Di antara bentuk penjagaan dari Allah adalah ada makhluk-makhluk jahat, Allah itu lindungi kita dari serangan makhluk jahat tadi. Sampai ada beberapa kisah para ulama, ada makhluk-makhluk jahat yang seharusnya nyerang kita, bisa saja malah jadi teman. Ada dua kisah disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jami'ul Al-Hikam. Ketika membahas hadis, ihfazillah yahfazka, jagalah Allah niscaya Allah akan menjagamu. Ketika menyebutkan hadis ini, dia sebutkan di antara bentuk penjagaan Allah adalah Allah akan jaga seorang mukmin dari gangguan-gangguan. Dia sebutkan dua kisah. Yang pertama Safina, bekas budak Nabi. Yang kedua itu Ibrahim bin Adham. Yang pertama Safina pernah berlayar. Safina yuk namanya, Safina yuk perahu. Nah, dia berlayar terdampar dia di suatu pulau. Lantas sudah terdampar situ nggak tahu jalan pulang. Ternyata ketika di pulau tersebut seekor singa tiba-tiba muncul keluar, dikira mau nyerang Safinah tadi. Ternyata singa ini malah jalan bareng si Safinah, jalan bareng loh ini. Ini bukan cerita kebun binatang, ini tenan ini betul nih ceritanya. Ya, jalan bareng kemudian ditunjukkan jalan oleh singa ini sampai Safinah itu bisa pulang. Diberitahu arahnya. Ketika sudah sampai diketahui jalan keluarnya, maka si singa tadi memberi isyarat seakan-akan kita berpisah di sini. Terus dia tinggalkan si Safinah tanpa menyerang Safinah sama sekali.
Kisah pertama. Kisah kedua, Ibrahim bin Adham. Suatu saat dia masuk ke kebun, tertidur di situ. Seekor ular datang. Ular berbisa ini. Pas ular tadi itu di depan mulutnya Ibrahim bin Adham tadi, seorang ulama. Sudah kepalanya gini-gini. Ya, cuma siap matok aja ini. Gini terus sambil keluar suara. Dengan izin Allah, Ibrahim bin Adham tertidur terus. Ular ini tidak ngapa-ngapain, gak nyerang juga si Ibrahim sampai dia terbangun, akhirnya selamat keluar dari kebun tadi. Itu namanya bentuk penjagaan. Ini ada cerita Ibnu Rajab ini ketika bahas hadis, ihfazillah yahfazka, jagalah Allah niscaya Allah akan menjagamu. Itu bentuk penjagaan Allah itu. Ya. Ini nggak dijaga yang lainnya, Allah yang jaga utuh. Bahkan Ibnu Rajab ketika bahas hadis ini juga menyebutkan, selain kisah ini, dia sebutkan lagi tentang kisah yang menunjukkan Allah jaga badan seseorang. Kalau dia jaga hak Allah, badannya terjaga. Ada seorang ulama, kalau Ibnu Rajab tidak sebutkan nama ulama ini, dia cuma sebutkan kisah saja. Umurnya di atas 100 tahun. Kalau ulama Syafi'iyah bahas, ulama ini bernama Al-Qadi Abu Syuja, yang punya kitab namanya Matan Abi Syuja, Matan Al-Ghaya wa Takrib. Kalau Mazhab Syafi'i sebutkan nama, kalau Ibnu Rajab tidak sebutkan nama. Ketika usia sudah 100 tahun, fisik dari ulama ini masih kuat, masih cerdas, karena masih jadi seorang qadhi, hakim. Maka saat itu, suatu saat dia harus lewat suatu jalan yang mesti lompat di situ. Maka orang tua yang 100 tahun ini tiba-tiba lompat dengan lompatan yang jauh. Coba bayangkan 100 tahun yang ada di zaman ini, lompat kayak gini, apa yang terjadi? Patah tulang. Masuk rumah sakit kan? Nah, anak cucunya sudah bingung. Ini lompat tetap kokoh kuat itu. Maka orang-orang tanya, ini rahasianya apa ini ulama ini? Dijawablah oleh ulama ini yang sudah usia 100 tahun tadi, saya ini di waktu muda saya menjaga anggota badan saya ini dari maksiat, maka Allah itu jaga kondisi ini sampai tua saya, Allah terus jaga fisik saya. Apa tipsnya? Jogging, olahraga terus, enggak kan? Tadi bilang apa? Saya jaga anggota badan saya ini di waktu muda. Dari apa? Maksiat, maka Allah menjaga badanku terus sampai tuaku. Tipsnya apa tadi? Olahraga pagi, lari-lari, sepeda gitu? Enggak. Dia cuma kasih tips saja. Jaga anggota badan dari apa? Maksiat. Dia bukan kasih apa tadi? Jogging, senam. Bukan, dia enggak kasih kayak gini tadi tipsnya. Dia kasih tipsnya apa? Jaga diri dari maksiat tadi. Di waktu muda, maka Allah jaga dirinya di waktu tuanya. Itu namanya penjagaan Allah. Karena dia menjaga hak Allah di waktu muda, Allah jaga dia sampai kapan? Sampai tuanya. Ada juga yang dijaga keturunannya. Karena lantaran orang tuanya adalah orang yang saleh. Tentang kisah dalam surat Al-Kahfi saat Khidir dan Musa itu berjalan, lantas ketika itu ada satu kisah menyebutkan Khidir itu mendirikan bangunan tembok yang roboh. Terus ketika didirikan ditanya sama Musa, kamu gak minta upah? Nah terus akhirnya ketika itu berpisahlah Khidir dan Musa. Lalu diceritakan tentang itu, Khidir jawab tadi, kenapa alasannya didirikan ini? Dia didirikan ini karena tahtahu kanzul lahuma. Ada di situ dua anak yatim punya harta simpanan di dalam bangunan tersebut. Lantas bangunan tadi didirikan oleh Khidir
Wa kana abuhuma sholihah. Kenapa ini dijaga? Hartanya dijaga, dua anak yatim ini dijaga. Disebutkan dalam ayat ini, dulu kedua orang tuanya adalah orang soleh, maka Allah jaga terus keturunannya. Anak yatim tadi dijaga, hartanya dijaga. Lantaran apa? Orang tuanya itu orang yang soleh. Itulah namanya bentuk penjagaan pada keturunan. Ini belum kita masuk hadis ini nih. Itu penjagaan secara umum Bapak Ibu. Apa saya tadi yang dijaga coba? Dijaga dari gangguan. Dijaga apa lagi? Fisiknya. Dijaga lagi apa? Keturunannya. Kuncinya pada apa? Kesolehan. Jaga hak Allah, jauhi maksiat. Maka punya pengaruh untuk tadi terlindungi dari gangguan, punya pengaruh fisiknya terjaga, punya pengaruh sampai anak keturunannya juga terjaga. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ini lantaran jaga zikir petang. Maaf, ini pagi petang apa petang saja? Petang dibaca sore hari. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Baca berapa kali? 3 kali. Ya. Di sini dikatakan kalau tadi mau digigit kalajengking, insya Allah akan terlindungi dari gangguan kalajengking tadi. Karena dia baca zikir ini, Allah yang lindungi dia. A'udzu itu artinya aku minta perlindungan. Bikalimatillahi tammati, dengan kalimat Allah yang sempurna, min syarri ma khalaq, dari gangguan setiap makhluk. Min syarri ma khalaq, dari gangguan setiap makhluk. Jadi makhluknya umum apapun. Mau kalajengking, mau ular, mau penjahat, mau ada yang mau ganggu apapun, ini dapat terlindungi. Karena disebut di sini dari kejelekan makhluk apapun. Min syarri ma khalaq, istilah bahasa Arabnya ini umum. Untuk setiap makhluk. Nah, lebih jelasnya lihat faedah hadis. Faedah hadis 1, mengenai pengertian kalimat yang sempurna, ada yang memaknakannya dengan kalimat yang tidak ada kekurangan dan aib. Ada juga yang menyatakan kalimat yang bermanfaat dan penyembuh. Ada yang memaknakan dengan Al-Quran. Lihat syarah Sahih Muslim. Nah, lihat syarah Sahih Muslim karya Imam Nawawi. Jadi maksudnya umum, kalimat yang tidak ada kekurangan, tidak ada aib, kalimat penyembuh. Yang dimaksudkan kalimat yang sempurna adalah Al-Quran. Maka di sini Allah lagi, Nabi SAW lagi mengajarkan bacaan kita minta perlindungan dengan sifat Allah. A'udzu bikalimatillahi tammati. Kalimatillahi tammat itu adalah sifat-sifat Allah. Kalimat yang sempurna yang dimiliki oleh Allah. Itu sifat Allah namanya. Terus faedah yang kedua. Hendaknya setiap hamba bergantung penuh kepada Allah untuk selamat dari setiap kejelekan, hasad dan hal-hal yang melampaui batas. Nah, untuk selamat bergantung pada Allah, bukan bergantung pada makhluk. Bukan serahkan untuk hajatnya. Ya, agar dia selamat dari kejahatan pada makhluk dia berlindung, itu bukan. Namun pasrahkan pada Allah jika itu hanya Allah yang bisa selamatkan. Terus yang ketiga, boleh meminta perlindungan dengan kalamullah yang sempurna. Ini berarti kalamullah atau firman Allah itu sifat, bukanlah makhluk. Karena kita tidak boleh meminta perlindungan pada makhluk. Ya, karena kita tidak boleh minta perlindungan pada makhluk. Yang boleh hanya minta perlindungan kepada Allah. Kalau pada Allah boleh, pada nama Allah boleh, pada sifat Allah boleh, pada makhluk tidak boleh. Terus yang keempat, kalimat ini akan melindungi hamba dari kejelekan makhluk, dari setiap yang mengganggu hawa dan syahwat. Nah, hawa dan syahwat yang mengganggu semuanya itu akan terlindungi dengan membaca bacaan ini. Jadi di antara zikir yang penuh manfaat juga ketika petang hari adalah bacaan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dan bacaan ini dibaca juga ketika mampir di tempat yang belum pernah dikunjungi. Baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq.
Misalnya dia lewat katanya di situ angker banget tempatnya. Orang-orang di situ kalau lewat biasanya pasang klakson di titit atau lampu nyalakan gitu. Atau mungkin dia pakai lisan, "Mbah, pamit Mbah. Selamatkan saya Mbah," gitu. Itu malah syirik. Ya, kalau memang yang lainnya lakukan kayak gitu, untuk kita terlindungi gimana? Baca itu tadi, a'udzubikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Jangan ikut-ikut orang. Ustadz, kalau lewat jembatan ini harus kayak gitu Ustadz. Nggak usah ikut mereka. Sudah baca ini saja. Iya Ustadz, kalau nggak kita celaka. Bismillah, a'udzubikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq gitu. Harus dengan rasa yakin yang kuat. Jangan ikut orang, klakson lagi, nyalakan lagi. Sudah ngikut orang, tanda akidah nggak kuat itu. Apa harus kayak gitu, lagi ikut lagi. Apalagi sudah ngaji harus punya prinsip kayak gitu. Ya. Jangan ngaji jangan cuma pentingkan penampilan saja, prinsip beragama itu loh. Gimana dia berakidah, minta tolong pada siapa, perlindungan pada siapa. Jangan cuma pentingkan penampilan. Jangan-jangan penampilannya sudah bagus namun masih takut sama setan juga, sama. Ke kamar mandi masih takut pada kain putih, nanti tiba-tiba terbang gitu. Wah, sudah ngaji kok malah takut, cemen sama kain putih. Cuma kain putih aja kok. Nggak ada apa-apa. Padahal itu kain hordennya sebenarnya itu. Namun terlalu banyak imajinasi dia itu miliki itu. Kalau sudah ngaji harus akidahnya kuat. Kayak gini gak usah takut lagi. Ustadz, saya takut kalau keluar berangkat subuh ini Ustadz. Di sini katanya angker banget. Ya Allah, kayak gitu aja takut. Iman belum kuat berarti. Perbaiki iman dulu. Ini sudah jenggotan, udah ini takut lagi. Wah, jenggot penakut itu. Harus akidahnya dikuatkan. Akidah belum kuat berarti. Kayak gitu masih takut-takut. Angker-angker kayak gitu masih juga. Akhirnya dia klakson juga. Yang penting itu iman di sini. Akidah dikuatkan, iman dikuatkan. Jangan cuma penampilan fisik saja. Iman itu butuh dibina. Nah sekarang bacaan berikutnya lagi. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna. Dan seterusnya. Ini hadis 1453. Dibaca. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau ketika pagi hari mengucapkan Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika nusyur. Artinya, ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu petang. Dengan rahmat dan pertolonganmu kami hidup, dan dengan kehendakmu kami mati, dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dan ketika petang hari beliau membaca Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masyir. Artinya, ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu petang, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan pertolonganmu kami hidup, dan dengan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Nah lihat, bacaannya ini dibaca pagi dan petang, namun dibedakan lafadznya. Kalau untuk pagi, Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Kalau petangnya baca amsayna dulu. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masir. Nusyur untuk zikir paginya. Nusyur itu berbangkit. Masir itu untuk petangnya. Masir itu artinya kembali. Berarti kalau pagi hari bangun tidur, bangkit. Iya kan? Bangkit kita. Namun kalau petang hari berarti kita mikir untuk kembali lagi, pulang. Ya. Maksudnya apa? Ada di sini keyakinan pada hari berbangkit. Yang sudah tidur bisa dibangkitkan, maka yang sudah mati pada hari kiamat juga bisa dibangkitkan. Kemudian manusia tadi masir kembali, berarti manusia punya aktivitas kerja, aktivitasnya ada itu sepanjang hari. Sore harinya ingat bahwasanya kita bukan hanya untuk dunia, kita nanti akan kembali.
Maka maknanya pas. Kalau pagi hari pakai apa? Nusyur. Kalau sore hari pakai apa? Masir. Ya, itu masing-masing bacanya satu kali. Dibaca faedah hadisnya. 1. Hari kembali dan berbangkit itu ada dan wajib diyakini. Nah, ibu-ibu agak maju lagi. Kalau yang masih muda nggak usah selonjor, ibu-ibu. Nah, kalau yang sudah tua baru. Masih muda nggak usah selonjor. Kecuali bapak-bapak ini masih tempatnya slow. Hari kiamat disebut di sini an-nusyur, yaumun nusyur, hari kita itu berbangkit. Juga di sini al-masir, ini hari kita itu kembali. Itu ada dan wajib diyakini. Berarti hari berbangkit ada, hari kita kembali pada Allah itu juga ada. Dan dalam Al-Quran banyak dalil-dalil yang kita bisa memikirkannya. Ini menunjukkan kalau hari berbangkit itu ada. Contoh, Allah itu membicarakan tentang hujan. Kemudian hujan ini turun, tanaman itu jadi hidup lagi. Yang sebelumnya tanamannya itu mati, kemudian Allah turunkan hujan, jadi subur lagi, tumbuh lagi. Maka demikian juga kalau tanaman bisa subur karena Allah turunkan hujan, maka nanti pada hari kiamat kalau Allah kehendaki manusia yang sudah mati tadi dibangkitkan lagi, maka bisa bangkit. Itu dalilnya. Jadi hari berbangkit ini Allah kuatkan ini imannya, keyakinan terhadap ini diingatkan terlebih dahulu. Nah, ini pada surat-surat Makkiyah. Itu ada pada juz-juz 30 gitu. Juz 30, 29. Nah, itu biasanya membicarakan tentang masalah akidah, tentang hari kiamat dulu. Kenapa diingatkan hari kiamat? Agar orang termotivasi untuk beramal, untuk tunjukkan dia ini ada hari berbangkit, ini ada hari kembali, ada hari hisab, ada hari di mana manusia nanti menyesal pada hari kiamat, ada hari-hari semacam itu. Sehingga kalau dengar tentang hari kiamat langsung dia semangat untuk beramal soleh. Terus faedah yang kedua, dianjurkan membaca zikir di atas dibedakan antara lafaz zikir pagi dan zikir petang. Nah, lafaznya kalau dibedakan kita bedakan. Ada juga lafaznya sama. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Nah, itu baca pagi dan petang, lafaznya sama. Kalau di sini zikir pagi petangnya lafaznya dibedakan, maka kita ikut membedakannya. Terus yang ketiga, semua aktivitas seorang muslim dari bangun tidur hingga tidur kembali telah diatur dalam Islam. Berarti syariat Islam itu syamil, mengatur segala sesuatu. Syariat Islam itu syamil, mengatur segala sesuatu, segala aspek dalam urusan rumah tangganya, dalam urusan hajatnya, dalam urusan mau ke kamar mandi, keluar kamar mandi, dalam urusan ya masalah menikah, kemudian cerai. Itu semua Islam itu sudah atur semuanya. Lengkap syariat Islam ini. Sampai di sini pagi dia bangun baca apa, tidur kembali baca apa, ya sudah diatur dalam syariat Islam. Kemudian bahasan berikutnya bacaan Allahumma fatiras samawati wal ard. Ya, hadis 1454. Baca dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, "Wahai Rasulullah, ajarkanlah kepadaku beberapa kalimat yang aku nantinya mengucapkannya ketika pagi dan petang." Beliau pun bersabda, "Ucapkanlah Allahumma fatiras samawati wal ardi alimal ghaibi wasyahadah rabb kulli syai'in wa malikah asyhadu an la ilaha illa anta a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirki." Artinya, ya Allah, wahai Rabb pencipta langit dan bumi yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, Rabb segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, setan dan bala tentaranya, godaan untuk berbuat syirik kepada Allah. Ucapkanlah seperti itu ketika pagi dan petang, juga ketika akan beranjak tidur. Berarti bacaan ini dibaca 3 waktu. Zikir pagi, zikir petang, dan bacaan sebelum tidur. Namun dalam lafaz yang disampaikan oleh Imam Nawawi di sini Allahumma fatiras samawati wal ard.
Kalau yang umumnya ada di buku-buku zikir pagi petang, Bapak Ibu, bacaannya Allahumma alimal ghaibi wasyahadah, fatiras samawati wal ard. Ada pakai Allahumma alimal ghaibi wasyahadah di depan dulu, baru fatiras samawati wal ard. Boleh seperti itu, beda lafaz saja, namun maksudnya sama. Dibaca 3 waktu ya, zikir pagi, zikir petang, kemudian dibaca sebelum tidur. Nah sekarang lihat faedah hadisnya. 1. Allah itu pencipta langit dan bumi tanpa ada contoh sebelumnya. Nah Allah tidak jiplak yang lainnya sebelumnya, mencontoh yang lainnya sebelumnya. Allah itu ada awal, paling awal, tidak ada yang sebelum Allah, tidak ada. Allah itu yang akhir dan tidak ada lagi yang sudah Allah Subhanahu wa taala. Semua akan fana, Allah sendiri yang ada. Ya, itu Allah itu pencipta tanpa niru sebelumnya. Kalau manusia nyiptakan sesuatu, bisa jadi dia contoh yang lain. Contoh saja HP. Iya kan? Dulu belum ada zamannya ya pakai nyentuh saja layar. Dulu itu pakai tombol. Iya kan? Terus ada yang satu buat ini terlebih dahulu, yang lainnya itu ngikut. Ini dia buat ini bagaimana? Ngikut ini, sudah ada yang buat ini, kreasi baru ini kayak gini ini. Makhluk itu kalau buat sesuatu bisa contoh yang sebelumnya. Itu namanya niru sebelumnya. Namun kalau Allah tidak meniru yang sebelumnya, tidak ada yang Allah itu tiru. Terus yang kedua, Allah yang merajai dan memiliki segala sesuatu. Allah yang merajai dan memiliki segala sesuatu, menguasai langit, bumi, laut, apapun itu Allah itu kuasai. Enggak ada Allah itu serahkan pada satu makhluk pun enggak. Enggak ada pada satu wali pun yang nanti kuasai kutub, yang kuasai laut tertentu, tidak ada. Atau serahkan pada jin juga tidak ada. Ya. Kecuali kalau manusia itu yakini yang macam-macam nanti laut ini dikuasai siapa, yang ini dikuasai siapa. Itu keyakinan manusia. Namun yang kuasai mutlak siapa? Allah. Ya. Terus yang ketiga, bala tentara setan wasyirkihi dalam zikir di atas, maksudnya adalah yang mengajak kepada jalan setan untuk berbuat syirik kepada Allah. Berarti bala tentara setan itu adalah orang-orang yang mengikuti jejak setan dan mengajak yang lainnya. Dia ngajak pada kesesatan. Terus yang keempat, hadis ini menunjukkan keutamaan zikir pagi dan petang. Waktu tersebut adalah waktu utama untuk berzikir. Nah, waktu utama untuk berzikir kalau nomor poin 4 sini itu pada pagi dan petang. Terus 5, penciptaan dan pengaturan seluruh jagat raya adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak ada sekutu bagi Allah dalam hal ini. Nah, tidak ada sekutu bagi Allah dalam hal ini. Hanya Allah yang mencipta, tidak ada yang berbarengan dengan Allah mencipta. Bantu Allah tidak ada. Dalam mengatur juga Allah yang mengatur semuanya. Adapun malaikat itu bukan mengatur rizki, bukan. Ya, Allah cuma kasih tugas saja. Untuk nanti hujan diturunkan sini. Siapa yang ngatur sebenarnya? Allah. Nah, malaikat cuma diberi tugas saja. Bukan berarti Allah kerjasama dengan malaikat itu untuk ngatur macam-macam, itu enggak. Ya, malaikat itu hamba Allah. Maka Allah berhak untuk memerintah malaikat. Terus yang keenam, sumber kesesatan itu berasal dari hamba itu sendiri dan setan. Nah, kesesatan bisa datang dari diri sendiri, bisa datang dari apa? Setan. Terus yang ketujuh, hendaklah merutinkan zikir ini pada pagi dan petang karena di dalamnya terkandung mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah semata dan meminta tolong hanya kepadanya. Inilah realisasi dari ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dalam surat Al-Fatihah. Nah, zikir pagi dan petang dirutinkan. Apalagi zikir yang satu ini realisasi dari Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan zikir pagi petang itu boleh dirutinkan bagaimanapun cara bacanya. Mau sambil jalannya boleh, mau sambil duduk juga boleh, sambil tiduran boleh enggak? Boleh. Sambil masak boleh, yang penting nggak gosong aja masakannya. Ya. Aktivitas apapun, sambil berkendaraan pas di lampu merah kemudian dia, Ustadz saya belum baca zikir pagi ini, boleh nggak saya sambil nunggu kendaraan ini lagi ngantri lagi ini apa? Boleh, bebas. Ini tidak disyaratkan caranya bagaimana. Dalam keadaan apapun itu dibolehkan. Sekarang lihat bagian yang kedua, manfaat zikir pagi dan petang, serial kedua, Buletin Cipinang 23. Sekarang kita lihat hadis 1455, zikir petang amsayna wa amsal mulku lillah. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata,
Apabila Nabi SAW memasuki petang hari, beliau mengucapkan, amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kami memasuki waktu petang hari dan segala kekuasaan hanya milik Allah dan juga segala puji hanya milik Allah. Tidak ada sesembahan kecuali Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Perawi berkata, aku melihat beliau membaca lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadhihi al-lailah wa khaira ma ba'dah wa a'udzu bika min syarri ma fi hadhihi al-lailah wa syarri ma ba'dah. Rabbi a'udzu bika minal kasali wa su'il kibar. Rabbi a'udzu bika min adzabin fin nari wa min adzabin fil qabr. Baginya lah segala puji dan baginya lah segala kekuasaan, dan dialah yang maha kuasa atas segala sesuatunya. Ya Allah, aku meminta kepadamu segala kebaikan yang ada pada malam ini dan kebaikan yang terdapat setelahnya. Dan aku berlindung kepadamu dari segala kejelekan yang ada pada malam ini dan kejelekan yang ada setelahnya. Wahai Rabbku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan masa tua yang jelek. Wahai Rabbku, aku berlindung kepadamu dari siksa di dalam neraka dan siksa di dalam kubur. Jika di pagi hari beliau membaca asbahna wa asbahal mulku lillah. Nah, diganti. Berarti baca kalau petang hari amsayna wa amsal mulku lillah. Kalau pagi asbahna wa asbahal mulku lillah. Nanti al-laila diganti al-yaum. Ya, al-laila diganti al-yaum. Berarti di sini tunjukkan ini dibaca pagi, dibaca petang, namun lafaznya dibedakan. Lalu sekarang faedah hadis. 1. Pagi dan petang diatur dengan kuasa Allah sehingga bergantilah malam dan siang. Bergantilah malam dan siang. Kalau dalam bahasa Arab, dalam istilah orang Arab, berganti malam dan siang. Kalau kita berganti siang dan malam. Paham? Berarti asalnya yang jadi awal waktu kita malam dulu. Dan asalnya di dunia ini hidupnya itu gelap dulu. Kita ini gelap, baru matahari datang jadi terang. Tidak ada matahari bagaimana? Gelap. Sedangkan kalau di akhirat tidak ada sifat ini, gelap terang nggak ada lagi. Ya, kalau di akhirat di surga nggak perlu gelap terang lagi. Ya kan? Kalau gelap terang berarti sifat kurang. Di surga nggak boleh ada sifat kurang. Kalau di dunia risiko gelap. Ya, butuh lampu, butuh listrik. Ya, malam hari lampu mati, dia cari penerangan lagi. Dia butuh kayak gitu. Malam ada dulu, baru kemudian siang. Apa dalilnya? Kenapa malam dulu baru siang? Apa? Ya? Yulijul laila wan nahar, bisa. Ada lagi, itu sebutkan malam dulu baru siang. Wa ayatul lahumul lailu naslakhu minhun nahar fa idahum muzlimun wasyamsu tajri limustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Surat apa itu? Bapak, surat apa? Enggak tahu. Yasin. Nanti dibuka lagi, dihafal itu Yasin itu. Di sini sebutkan wa ayatul lahumul lailu. Di antara tanda kuasa Allah adalah Allah itu jadikan malam dulu. Naslakhu minhun nahar, baru siang itu datang. Fa idzahum muzlimun, manusia sejatinya itu berada dalam keadaan gelap dulu. Muslim, gelap. Baru disebutkan wasyamsu tajri limustaqarril laha, baru kemudian matahari datang. Sebelumnya apa? Gelap. Tajri limustaqarril laha, itu berputar sesuai dengan orbitnya. Dzalika taqdirul azizil alim, itu sudah ditetapkan oleh Allah yang aziz, maha perkasa, al-alim, maha mengetahui. Allah ngatur itu tadi. Matahari berputar pada
orbitnya. Matahari mengelilingi bumi atau bumi mengelilingi matahari? Bingung Ustaz, perselisihan. Hah? Matahari mengelilingi bumi apa bumi mengelilingi matahari? Bumi mengelilingi matahari. Berarti Bapak Ibu apa nih? Sistem apa namanya itu? Geosentris atau apa sentris gitu ya? Apa sentris itu? Heliosentris. Iya ya. Matahari jadi pusat. Gitu. Iya aja gitu. Kejadian alam ya kita hukumi kayak gitu, itu kejadian alam gitu kan. Terus bumi datar apa bumi bulat? Bumi datar apa bumi bulat? Ijma ulama bumi itu tidak datar. Ijma. Sudah satu dalil aja, sudah cukup. Ustaz kayak gini dalilnya, kalah kamu sama ijma. Ijma itu sepakat ulama. Kamu salah paham berarti. Ulama sudah ijma kok, kamu baru keluarkan pendapat baru. Mau ngapain pendapat barumu itu? Kamu salah paham ayat. Masa ulama berijma sudah dari dulu itu, kamu baru datang belakangan itu baru bahas tadi bumi datar gitu. Kamu kalah itu. Ijma sudah ada lebih dulu. Lebih paham ayat yang kamu saat ini, apakah ulama yang dari dulu ada? Ulama dari dulu ada. Kamu datang belakangan, orang baru kamu. Kalau masalah bumi datar, wah sudah dibantah oleh ijma itu. Ijma saja sudah jadi dalil. Dan ijma ini jadi dalil sebagaimana Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan gak usah bahas panjang lebar lagi, mau ikut seminar, mau bahas bumi datar lagi. Ada apa? Sudah dari dulu dibahas kayak gitu kok. Tambah-tambah kerjaan saja. Kayak ilmu itu cuma seputar bumi datar dan bumi bulat aja. Nggak ada fikih, nggak ada akidah, nggak ada tauhid, nggak ada syirik gitu. Itu nggak mau dibahas. Namun kayak begini tambah-tambah pikiran. Mbok sudah berhenti dari situ, nggak usah bahas lagi. Sudah dihukumi saja bumi itu bulat, selesai kan? Setelah itu bahas yang lain. Apa bahasan kita itu cuma kayak gitu aja? Ilmu itu banyak sekali. Lanjut lagi. Sampai nomor pagi dan petang ada kaum yang ditinggikan dan ada kaum yang direndahkan. Maka kita sepatutnya bisa berzikir pada waktu tersebut. Nah, ada kaum yang ditinggikan, ya, dimuliakan, dan ada kaum yang direndahkan. Maka di situ ada meminta perlindungan pada baiknya malam, baiknya siang, ya. Maksudnya kebaikan pada malam hari dan kejelekan pada malam hari. Berarti nanti ada yang dapat kebaikan, ada yang dapat kejelekan, ada yang dapat bahaya-bahaya. Maka kita hanya bisa berzikir pada Allah untuk dapat perlindungan tadi dari kejelekan-kejelekan. Terus yang ketiga, Allah yang merajai dan Allah itu raja yang menguasai segala sesuatu. Allah itu yang merajai dan Allah itu raja yang menguasai segala sesuatu. Terus yang keempat, kalau kita tahu bahwa kerajaan itu milik Allah, maka kita seharusnya bergantung pada Allah, mengkhususkan ibadah kepadanya serta rajin memuji dan bersyukur kepadanya. Nah, kalau kita tahu Allah itu menguasai semuanya, maka hanya bergantung pada Allah. Nomor 5, Allah subhanahu wa ta'ala itu al-wahid, yaitu Allah esa dalam zat, sifat dan perbuatan. Tidak ada sekutu bagi Allah. Tidak ada satu makhluk pun setara dengan Allah. Nah, terus yang keenam, malas dan mendapati waktu tua yang jelek menjadikan seseorang enggan melakukan ketaatan, enggan bersyukur dan enggan taat. Oleh karena itu kita meminta perlindungan kepada Allah dari keadaan malas dan masa tua yang jelek. Nah, Rabbi a'udzubika minal kasali wasu'il kibar. Rabbi, wahai Rabbku, aku minta perlindungan kepadamu dari rasa malas. Malas kan buat ibadah jadi sulit kan? Wasu'il kibar, dan kejelekan di waktu tua. Dapat penyakit-penyakit berat di waktu tua, sudah sulit ibadah lagi. Doa ini maksudnya agar waktu malasnya itu tetap nanti di atas sunnah. Artinya tidak boleh sampai futur keluar dari ajaran Nabi, nggak boleh. Dia memang ada masa semangat, ada masa turun lagi. Namun jangan sampai turunnya ini jadi nggak sholat 5 waktu, jadi nggak mau jamaah ke masjid. Wajibnya tetap jalan. Ya, ada masa futur, masa kurang semangat. Ada juga masa tua tadi. Namun ada orang di masa tua tetap dicatat pahalanya seperti di waktu mudanya.
Ini berdalil dengan firman Allah surat At-Tin, illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang yang beriman dan beramal soleh, baginya pahala yang tidak putus-putusnya. Maksudnya apa? Ada orang dari waktu muda tadi beramal sampai tua dicatat. Ustaz, waktu tuanya dia nggak bisa lagi sholat sambil berdiri, namun sekarang duduk. Nah, kalau waktu mudanya dia itu berdirinya semangat untuk sholat, maka di waktu tuanya dicatat seperti waktu mudanya. Falahum ajrun ghairu mamnun. Ada keadaan seperti itu waktu tua. Maka jangan sampai waktu futurnya malasnya tadi keluar dari ajaran Nabi. Jangan sampai waktu tuanya nggak dicatat seperti waktu mudanya. Maka kalau untuk waktu tua tadi, intinya bukan pada masa tuanya, waktu mudanya itu bagaimana? Masa-masa dia kuat. Kalau itu telat, maka ada waktu kesempatan dia ibadah, tobat, dan sesali yang dulu pernah terjadi dan jadi lebih baik saat ini. Maka dia gunakan sewaktu yang ada untuk ibadah pada Allah. Terus nomor 7, hendaklah kita bisa bersungguh-sungguh dalam ketaatan dan memperbagus ibadah. Nah, hendaklah kita bersungguh-sungguh dalam ketaatan dan memperbagus ibadah. Lalu yang ke-8, siksa kubur benar adanya. Dalil tentang penetapan hal ini adalah hadis mutawatir. Mutawatir itu diberi catatan hadis yang jalur periwayatannya banyak. Lawan dari hadis mutawatir itu hadis ahad. Sebagian kalangan itu menganggap kalau hadis tentang siksa kubur hadisnya ahad, itu salah paham. Hadisnya adalah mutawatir secara maknawi, maka bisa diterima sebagai bahasan akidah. Walaupun hadis ahad pun, hadis yang periwayatannya, jalur periwayatannya sedikit, tetap masih bisa dipakai dalam masalah akidah. Contoh hadis ahad, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ahadnya dari Umar bin Khattab itu cuma sendirian, dengar dari Nabi. Kemudian dari sahabat di bawahnya masih dengar sedikit, baru kemudian diriwayatkan banyak. Berarti masih ahad. Namun hadis ini ya dimasukkan dalam kitab-kitab akidah para ulama, dimasukkan dalam pembahasan akidah. Maka walaupun ahad tetap dipakai dalam bahasan akidah. Yang dijadi rujukan sahih atau tidak, bukan masalah ahad atau mutawatir. Lalu hadis berikutnya 1456, 3 surat penting dibaca tiap pagi dan petang. Abdullah bin Khubayb dengan mendomahkan ka mu'jamah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, bacalah qul huwallahu ahad surat Al-Ikhlas dan Al-Mu'awwidzatain surat Al-Falaq dan An-Nas saat petang dan pagi hari sebanyak 3 kali. Maka itu mencukupkanmu dari segala sesuatu. Nah, lihat, mencukupkanmu dari segala sesuatu itu juga menunjukkan keutamaan zikir pagi petang dapat dicukupkan dari segala sesuatu. Allah beri kecukupan rizki, Allah beri kecukupan kesehatan, Allah beri kecukupan urusan. Itu namanya cukup itu. Baca apa tadi? 3 surat. Al-Ikhlas tambah Mau'izatain. Ya, Mu'awwizatain. Al-Ikhlas tambah 2 surat perlindungan, Al-Falaq dan An-Nas. 3 surat ini kalau mau digabung juga ada istilahnya, namanya surat Mu'awwidzat. Mu'awwidzat. Namun kalau cuma 2 saja, Mu'awwidzatain. Namun kalau 3 tambah Al-Ikhlas jadi Mu'awwidzat. Kalau hadis ini katakan baca pagi hari 3 kali, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Terus petang hari Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Sekarang lihat faedah hadis. 1. Al-Mu'awwidzatain yang dimaksud dalam hadis adalah surat Al-Falaq dan surat An-Nas, karena 2 surat tersebut berisi meminta perlindungan kepada Allah dari kejelekan setiap makhluk, dari kejahatan di waktu malam, dari kejelekan tukang sihir, dari kejelekan orang-orang yang hasad, dan dari kejelekan waswas syaitan. Lihat ya, dari kejelekan setiap makhluk.
Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Dari kejelekan setiap makhluk, syarri ma khalaq. Terus dari kejelekan di waktu malam, wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dari kejelekan malam ketika sudah gelap. Terus dari kejelekan tukang sihir, wa min syarri naffatsati fil uqad. Dari kejelekan tukang sihir itu. Terus dari kejelekan orang yang hasad, wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, itu dari kejelekan orang yang hasad. Hasad apa hasad? Apa? Kalau dengki belum paham itu. Itu kalimat yang masih ngambang. Hasad itu adalah benci pada nikmat orang. Itu pengertian dari Ibnu Taimiyah. Benci, bughdhu, benci pada nikmat yang ada pada orang lain. Sampai ada yang punya keinginan nikmat tadi hilang. Teman punya motor baru. Ya Allah, mudah-mudahan nanti lampu merah ditabrak truk dari belakang. Syukur ya. Itu nggak usah ngomong, Bu. Pak, nggak ngomong. Cuma apa? Batin. Wah, sudah. Mudah-mudahan rusak itu nanti. Sudah wes. Sombong banget dia. Padahal dia nggak sombong-sombong banget, kamu aja itu yang ini. Ya, sudah pikirannya bukunya ini kayak gini. Mobil baru, wah mudah-mudahan ada motor yang nyerempet itu lecet dari depan sampai belakang. Wah, udah. Itu ngomong nggak? Nggak ngomong, Pak, Bu, nggak ngomong. Cuma apa? Keinginan aja, cuma bayangannya saya punya sudah benci pada nikmat orang, apapun aja dia ingin itu rusak, itu hilang, itu jadi ya nggak ada lagi gitu. Apa mesti berpindah pada dirinya? Enggak, cuma rusak aja, nggak mesti pindah. Itu namanya apa? Hasad. Jadi minimal itu benci pada nikmat orang. Itu baru jelas. Kalau dengki iri masih belum jelas itu. Iya kan? Masih belum jelas, itu masih ngambang pengertiannya. Benci pada nikmat orang itu namanya hasad. Terus dan dari kejelekan waswas syaitan, wa min syarril surat An-Nas, kalau birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Nah, alladzi yuwaswisu, yang memberikan gangguan, waswas fi sudurin nas. Nah, itu namanya itu kejelekan dari setan tadi. Min syarril waswasil khannas, dari waswas syaitan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Berarti berapa kejelekan ini dari dua surat ini, Al-Falaq, An-Nas? Berapa totalnya? Kejelekan setiap makhluk 1, kejahatan di waktu malam 2, kejelekan tukang sihir 3, kejelekan orang yang hasad 4, kejelekan waswas syaitan 5. Berarti dalam surat Al-Falaq dan An-Nas minta perlindungan dari 5 kejelekan. Maka surat ini dibaca pagi dan petang itu manfaatnya luar biasa. 5 kejahatan ini, kejelekan ini akan terlindungi. Terus yang kedua, hadis ini menunjukkan keutamaan 3 surat, yaitu surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Nah, disebut berbarengan 3 surat tadi disebut apa? Mu'awwidzat. Lalu yang ketiga, disunahkan membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas pada subuh dan petang hari sebanyak 3 kali. Ya, terus yang keempat, siapa saja yang membaca 3 surat ini akan meminta perlindungan kepada Allah, maka akan diberikan kecukupan serta penjagaan. Nah, diberi kecukupan dan penjagaan. Sekarang kan zikir ba'da sholat itu ada Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ustadz, saya mau gabung aja deh. Jadi saya cukup baca zikir petangnya atau zikir paginya, kan sudah sama, ngapain saya ulang-ulang? Nah, sekarang lihat penjelasannya di bawah. Bolehkah membaca ayat kursi serta Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas menggantikan zikir pagi petang? Kan dalam zikir pagi petang ada ayat kursi nggak? Ada. Nah, sekarang kita mau rangkap niat. Ustaz, saya mau ingin rangkap nih, kan sama-sama ayat kursi, ngapain saya ulang-ulang lagi? Setelah subuh saya baca lagi. Ya, setelah tadi maghrib tadi sudah baca zikir ba'da maghrib, sholat maghrib, saya baca lagi ayat kursi lagi. Saya gabung aja deh. Ya, dia pengen lebih ringkes lagi. Nah, sekarang lihat jawabannya. Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid
hafizahullah mengatakan bolehnya membaca ayat kursi serta 3 surah yang disebut muawwidzat setelah sholat fardu, yaitu untuk zikir pagi setelah sholat subuh dan zikir petang setelah sholat asar, setelah sholat maghrib, dan itu sudah disatukan antara zikir petang dan zikir ba'da sholat. Namun untuk membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas masing-masing 3 kali ba'da subuh dan ba'da asar atau ba'da maghrib. Lihat Fatah Al-Islam Soal wal Jawab. Nah, berarti boleh atau tidak? Boleh. Nanti zikir paginya masukkan ke sholat subuh. Namun nanti baca ayat kursi 1 kali. Zikir ba'da sholat subuhnya baca Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Terus yang petangnya bisa masukkan ba'da sholat asar, bisa masukkan ba'da sholat maghrib. Nanti Al-Ikhlasnya 1 kali, lalu ayat kursi 1 kali, Al-Ikhlasnya 3 kali, Al-Falaqnya 3 kali, An-Nas 3 kali. Terserah itu setelah ba'da maghrib atau ba'da asar. Jadi jawabannya boleh digabungkan. Lalu hadis 1457 minta perlindungan dari bahaya di pagi dan petang hari, dan ini fawaidnya luar biasa. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang hamba mengucapkan setiap hari dari setiap harinya dan setiap petang dari setiap malamnya. Nah lihat ya, setiap petang dari setiap malamnya. Padahal lagi sebutkan dalam teks hadis wa masa'in kulli lailatin, dari setiap petang pada setiap malamnya. Berarti maksud zikir petang itu pada malam hari setelah matahari itu tenggelam. Ini dalil yang tadi saya sebut di awal tentang waktu zikir petang. Kenapa kau pilih malam hari? Karena hadisnya sebutkan wa masa'in kulli lailatin, petang setiap malamnya. Berarti waktu masuk malam dulu. Masuk malam itu ketika matahari itu tenggelam. Maka istilah masa ditafsirkan dalam hadis. Lalu kalimat Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Dengan nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang membahayakan di bumi dan tidak juga di langit, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Sebanyak 3 kali, maka tidak akan ada apapun yang membahayakannya. Nah itu diralat, tidak akan ada apapun yang membahayakannya. Berarti kalajengking, makhluk jahat, ular, penjahat, perampok akan bebas tadi dari berbagai macam gangguan. Coba lihat manfaat ini makin jelas kalau tahu cerita hadis ini. Jangan lupa membaca zikir di atas. Lihat ini riwayat lengkapnya. Dalam akhir hadis di atas. Dalam akhir hadis di atas disebutkan bahwa Abban bin Utsman Abban bin Utsman berarti putra dari Utsman bin Affan. Lalu menderita lumpuh sebagian. Apa kita sebut apa? Lumpuh sebagian. Stroke sebagian. Bisa kan? Nah, ini lumpuh sebagian. Lantas ada seseorang yang mendengar hadis dari Abban lalu memperhatikan dirinya. Nah lihat, Utsman bin Affan sampaikan kepada putranya Abban tentang hadis ini. Kalau nanti sore hari, pagi, petang hari, kamu baca ini ya. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Yang meriwayatkan namanya Abban. Putra dari siapa? Utsman. Jadi dia ini riwayatkan hadis ini. Namun apa yang terjadi tadi dia? Apa penyakitnya? Lumpuh sebagian. Orang-orang kan heran, ini kamu riwayatkan hadis ini, masa kamu bisa lumpuh? Padahal kamu yang ngomong hadis ini loh. Katanya kalau jaga ini, jaga baca hadis ini, jaga zikir ini akan terlindungi dari berbagai macam bahaya kan. Ternyata Abban apa? Lumpuh sebagian. Nah dia jelaskan ceritanya kenapa dia bisa lumpuh. Abban berkata, demi Allah, kenapa engkau terus memperhatikan aku seperti itu? Aku tidaklah mendustakan hadis dari Utsman. Utsman pun tidak mungkin berusaha atas nama Nabi SAW. Akan tetapi hari ini terjadi apa yang sudah terjadi. Aku sedang marah, lantas aku lupa membaca zikir ini di atas. Nah, apa sebabnya? Cuma lupa baca zikir. Karena apa? Dia riwayatkan ini. Orang-orang kan lihat dia, kamu kok bisa kayak gitu ya? Apa sebabnya? Kamu kan riwayatkan hadis ini. Kok malah kamu yang kena? Ditelusuri, Abban cerita suatu hari saya marah besar. Akhirnya lupa apa? Zikir.
lupa zikir ini, sampai akhirnya dia dapati seperti itu. Godibtu fanasitu an akulaha. Saya itu marah besar, lantas saya lupa baca zikir tadi. Berarti gara-gara marah bisa lupa baca zikir. Coba lihat faedah hadis. 1. Hendaklah seorang muslim meminta perlindungan kepada Allah dan menjadikan nama Allah untuk memudahkan aktivitasnya. Nah, karena tadi disebut bismillahilladzi la yadur, disebut nama Allah di depan. Terus 2, dengan nama Allah akan melindungi kita dari kejelekan secara makna. Kejelekan ain, terlindung dari hewan jahat, terlindung dari jin, terlindung dari setan, karena Allah Maha mendengar keadaan hamba dan Maha mengetahui segala kondisinya pada setiap waktunya. Tidaklah suatu kejelekan menimpa kita melainkan dengan izin Allah. Nah, lihat. Berarti dengan nama Allah gangguan-gangguan akan terlindungi. Ada situ ain. Ain itu apa? Ain. Pandangan mata yang mata hasad. Pandangan hasad. Makanya kalau mau lihat ada orang itu dapat nikmat, contoh ini kalau biasanya ini kita itu kalau lihat ada bayi imut-imut, waduh ini cakep banget, gitu kan? Ada yang salah di sini, apa salahnya? Sebutlah zikir, masya Allah, barakallahu fiik, gitu. Jangan cuma bilang apa tadi, waduh cakep sekali, ini kayak bapaknya, ini kayaknya nih. Jangan. Ibu yang punya bayi ini ngomong gitu sama itu, bu, tambah masya Allah, bu, tambah masya Allah, tambah masya Allah. Jangan cuma itu tadi, itu takjub itu yang nggak boleh kayak begitu. Cuma iya kan kayak gitu kan biasanya dengar kan, waduh ini cakep sekali, kok mirip bapaknya ya. Jangan gitu bu, bilang lagi masya Allah. Ada ucapan apa? Zikir, zikir masuk. Kalau zikir masuk, ain itu jadi tercegah. Nggak ada zikir, zikir nggak masuk, ain datang. Kalau di sebagian tempat itu, ini kalau di kota mungkin jarang, ya, ada orang yang punya kebiasaan itu kasih ain terus. Ya. Kalau istilah Jawa itu sawan. Ya. Itu ada orang ini kalau lewat lihat ada apa aja, ada anak-anak ini ya lagi makan mie itu misalnya, dia pingin itu, dalam batin mau ngungkap itu, mau minta itu nggak mau ngungkap, akhirnya dia batin terus. Anak ini tiba-tiba pas ini pergi, anaknya itu nangis, dicari lah orang ini kayaknya tadi ibu tadi itu lewat itu, itu dia kasih ain tadi itu. Ada sebagian tempat sawannya itu, ainnya itu satu dusun itu di bawah desa, satu dusun semuanya itu kasih ain. Masuk ke situ bahaya sekali, saking jeleknya lingkungannya coba. Nah ain tadi, nah ini yang bahaya ini, itu bisa terlindungi itu kalau baca zikir kayak tadi, bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa wasami'ul alim, atau baca al-ikhlas al-falaq an-nas tadi. Ya. Terus yang ketiga, disunahkan membaca zikir ini untuk mendapatkan perlindungan dengan ketetapan Allah dari segala bentuk mudarat dan bahaya. Nah, disunahkan baca zikir ini untuk mendapatkan perlindungan dengan ketetapan Allah dari segala bentuk mudarat dan bahaya. Mudarat dan bahaya apapun. Terus yang keempat, marah dapat membuat kita luput dari kebaikan. Nah, marah dapat membuat luput dari kebaikan. Makanya kalau dalam kondisi marah, apa yang mesti dilakukan? Taus. Apa? Pertama, diam. Diam dulu, jangan tambah omongan. Kalau tambah omongan apa yang terjadi? Kata-kata kasar keluar itu. Dasar kamu memang gak punya mata kamu itu. Nah, ada omongan tambah. Uskut, maka kata Nabi. Terus apa lagi yang kedua? Ubah posisi. Posisinya marah berdiri, ganti apa? Duduk. Kalau duduk masih marah, suruh berbaring. Kalau berbaring masih marah, wallahu a'lam. Sudah posisi paling rendah itu, mau gimana lagi coba. Terus yang ketiga, baca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Terus yang keempat, berwudu, karena marah itu biasanya panas, bisa didinginkan dengan wudu, dengan air wudu. Terus yang kelima, jika Allah berkehendak untuk menjalankan ketetapannya,
maka hamba tidak bisa mencegah apa yang sudah menjadi ketetapan. Jika Allah berkehendak untuk menjalankan ketetapannya, ini dapat mudarat, yang mudarat nggak akan bisa hilang di situ. Ini dapat nikmat, nikmatnya nggak bisa orang itu cegah, nikmat itu datang, sudah jadi ketetapan Allah. Terus yang keenam, doa dapat menolak takdir. bacaan bismillahirrahmanirrahim la yadurru masmihi itu bagian dari doa juga. Kan minta dapat perlindungan kan? Berarti bisa menolak takdir yang jelek. Dan doa secara umum itu bisa menolak takdir yang jelek. Namun ingat, ada dua pengertian tentang doa itu bisa merubah takdir. Yang pertama, maksudnya adalah dia tetap menjalani takdirnya, namun dengan doa urusannya jadi mudah. Dapat musibah, dia hadapi dengan mudah. Pengertian yang kedua, doa itu bisa merubah takdir, maksudnya adalah takdirnya berubah. Namun berubahnya takdir juga Allah ketahui takdirnya. Jadi berubahnya takdir dengan takdir pula. Kalau yang kedua ini agak membingungkan, nanti Bapak Ibu nggak paham. Kalau yang pertama tadi, takdirnya berubah. Maksudnya apa? Urusannya mudah dihadapi tadi. Ditakdirkan dia itu sakit, sakitnya mudah dia itu hadapi karena dia itu berdoa. Takdirnya berlaku nggak? Berlaku. Namun yang jelas berubahnya takdir dengan doa, kita tahu nggak? Atau takdir kita tahu tidak? Takdir kita tahu nggak? Atau mau dikasih tahu? Mau diberitahu Pak? Satu aja? Hah? Gak mau? Malam ini Bapak akan datang malaikat maut, mau? Itu bocor itu takdirnya itu ada. Mau dikasih tahu kayak gitu? Wah sudah hidup nggak tenang, gelisah. Ya Allah Ustadz, saya di masjid saja Ustadz. Kayaknya keluar nanti nggak selamat ini. Sudah, ini takdirnya ini. Itu kalau takdir ketahuan loh. Maka takdir jadi rahasia. Maka pembahasan tadi sebenarnya ujung-ujungnya kita nggak tahu takdir kita sendiri. Maka setiap orang cuma beramal. Nggak usah ngurus takdirnya, itu urusan Allah. Gak usah mikir-mikir, saya besok masuk surga neraka nggak? Jangan-jangan saya ngaji-ngaji, ya juga ujung-ujungnya neraka. Ngapain bahas kayak begini? Karena dia sendiri tidak mengetahui tentang takdirnya. Terus faedah berikutnya lagi. Perawi hadis dapat memperhatikan hadis dari segi penerimaan dan penyampaian. Perawi hadis sangat memperhatikan hadis dari segi penerimaan dan penyampaian. Kan tadi aban kan harusnya dia amalkan tadi, dia nerima, dia nyampaikan, ya harusnya kan sama gitu. Namun kok ini dia sudah sampaikan, kok dia tidak amalkan kayak tadi zikir pagi petang tadi untuk bacaan bismillahirrahmanirrahim tadi. Terus yang kedelapan, para salaf begitu yakinnya kepada Allah dan begitu yakin dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, para salaf begitu yakin bacaan tadi pokoknya dapat lindungi. Mungkin ada orang yang di sini kok kena penyakit, mungkin karena dia tidak amalkan. Namun bagi yang yakini tadi punya khasiat-khasiat karena Nabi yang sebutkan, maka dia nanti dapat manfaat. Terakhir, ini jadi dalil bahwa waktu zikir petang dimulai dari masuknya waktu malam, yaitu tenggelamnya matahari, waktu maghrib hingga waktu isya berakhir. Dalam hadis disebutkan tidaklah seorang hamba mengucapkan setiap pagi dan setiap harinya dan setiap petang, masa dan setiap malam. nah ini jadi dalil sebagian ulama kalau zikir petang dibaca setelah masuk maghrib. Dalilnya adalah bacaan ini. Wallahu a'lam bishawab. Di rumah saya pernah ada boneka mirip pocong, tepatnya di depan pintu rumah saya. Kejadian itu sampai 2 kali. Tiba-tiba datang ini boneka pocong ini. Hari pertama jumlahnya 1, hari ke-7 jumlahnya 3. Benda apakah itu Ustadz? Lalu saya kemanakan benda itu? Jika saya temukan lagi, apakah perlu diruqyah rumah saya? Tidak. Ibu dan keluarga yang diruqyah. Rumahnya enggak dulu. Jadi dalam ini perbaiki iman dulu. Maka kalau lihat kayak begini, coba baca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, mungkin barangkali belum juga rutinkan zikir pagi petang. Insya Allah kalau itu sudah diperbaiki, mudah-mudahan pocong tadi nggak datang lagi. Atau ada sebab ketiga, ada sebab yang lainnya juga. Karena mungkin terlalu banyak nonton film-film pocong. Ya, itu bisa jadi faktor juga.
yang mengganggu, menggigit boleh dibunuh. Setiap makhluk yang mengganggu boleh dibunuh. Ustadz, bolehkah kita membaca zikir pagi petangnya tidak berurutan secara acak? Ada di buku-buku zikir pagi petang itu kasih nomor urut gitu. Itu bukan urutan pasti. Karena tadi kita lewati banyak kan zikir. Nabi kasih urutan enggak? Enggak. Lompat-lompat. Wong ini urutan hadisnya saja. Subhanallah wa bihamdi dulu 100 kali, ya kan? Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas tadi baru di terakhir. Berarti menunjukkan tidak pakai urutan. Urutannya asalnya itu bebas. Bagaimana hukumnya jika sedang haid berhalangan masuk masjid dan amalan apa saja yang boleh dibacakan? Wanita haid pendapat paling kuat masih boleh masuk masjid. Yang penting jaga kondisi masjid tidak dikotori dan dia masuk masjid dalam keadaan wudu, misalnya hadiri majelis ilmu seperti saat ini. Dan amalan apa saja yang boleh dilakukan? Amalan yang boleh dilakukan selain menyentuh Al-Quran, selain sholat, selain puasa. Zikir boleh nggak? Boleh. Berarti zikir pagi petang boleh. Zikir sebelum tidur boleh dibaca nggak? Boleh. Walaupun situ ada ayat Al-Quran. Ayat Al-Qurannya niatannya tilawah. Tilawah ini tidak disyaratkan, ya harus bersuci. Bacaan Al-Quran ini niatannya untuk baca zikir. Baca zikir seperti ini tidak disyaratkan harus suci. Ya, maka boleh tanpa ya bersuci tadi. Dan wanita haid tidak perlu lagi bersuci seperti ini karena memang darahnya masih ada, dia masih dalam kondisi hadas besar. Apa perbedaan kita menyebutkan Masya Allah dan Subhanallah, luar biasa yang baik, Subhanallah untuk kemaksiatan keburukan? Apakah benar Ustadz? Wallahu a'lam. Dua-duanya yang jelas bisa punya kesamaan, sama-sama untuk kalimat takjub. Lihat suatu yang dikagumi baca Masya Allah, bisa juga baca Subhanallah. Kesamaannya ada di situ, ada juga perbedaannya. Wallahu a'lam. Bagaimana cara menolak suruhan orang tua dari calon adik ipar yang masih menganut kepercayaan menikah jika melangkahi kakak harus diberi kado pelangkah dan melakukan berbagai macam ritual? Jika saya tidak mengikuti hal tersebut, saya diserang oleh keluarga besar. Nah, itu PR-mu banyak untuk dakwahi orang tua. Kejawennya masih kuat. Ya, itu PR besar itu. Kamu mikir dalam rumah dulu sebelum mikir yang lainnya itu. Ini kamu jangan nyinggung-nyinggung takmir masjid dulu, apa-apa yang luar-luar kamu jangan nyinggung. Ngurus orang tuamu dulu, ngurus keluarga besarmu dulu, dakwahi. Ya, karena keyakinan ini keyakinan khurafat, mitos, takhayul, masih menganut TBC. Ya kan? Apa? Takhayul, bid'ah, khurafat. Saya mau bertanya, selain baca zikir pagi petang, manfaatnya bagi pembaca adalah, adakah manfaatnya juga untuk keluarga kita dan anak kita? Coba nanti lihat salah satu bacaannya ya. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Lihat pada kalimat yang kedua. Ya Allah, sungguhnya aku mohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Berarti minta perlindungan untuk siapa? Keluarga. Berarti ada manfaat juga untuk keluarga. Dan pertanyaan yang kedua, membaca zikir pagi setelah sholat subuh didahulukan dulu. Zikir habis sholat fardu, apa zikir pagi petang? Habis sholat fardu zikirnya dibaca dulu, baru kemudian zikir pagi. Apakah boleh membaca Rabbi a'udzubika minal kasali sebagai doa dalam sujud? Masih boleh. Ustadz, apakah baca zikir harus wudhu dulu? Tidak syarat, tidak termasuk syarat. Namun afdolnya apa? Berwudu. Saya kadang setelah jam 7 pagi baru sempat baca, masih dibolehkan. Kapan batas akhir paling lambat membaca zikir pagi dan zikir petang? Tadi zikir pagi dari masuk subuh sampai menjelang zuhur. Zikir petang dari tenggelamnya matahari sampai waktu isya berakhir. Bagaimana caranya kita bisa selalu baca zikir pagi dan petang? Ya dirutinkan. Bagaimana lagi coba? Karena kalau habis sholat anak rewel, oh ini ibu-ibu emak-emak punya anak, jadi lupa baca zikir pagi dan petang. Apalagi kalau lagi banyak kerjaan dan sholat terburu-buru.
Bu, zikir pagi petang itu nggak mesti dibaca semua juga. Ibu bisa pilih-pilih. Saya baca yang pendek saja Ustadz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masmi syai'un fil ardi wala fis samai wa samiul alim. 3. Ini sudah dapat pahala. Sudah dapat perlindungan. Sudah nanti diselamatkan dari mara bahaya. Mau baca lengkap lebih afdol. Namun kalau dia cuma pilih salah satu saja, boleh nggak? Boleh. Setelah menyelesaikan sholat fardu, apakah disunahkan berdoa dan mengangkat tangan? Kalau saya tetap memilih pendapat setelah sholat zikir, setelah zikir masih boleh berdoa, setelah itu berdoa ini masih boleh mengangkat tangan. Dan itu pendapat jumhur ulama. Apa dalilnya? Dalil pertama Al-Quran. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Jika engkau telah selesai dari satu ibadah, beralih pada ibadah yang lainnya, dan kepada Rabbmu kamu itu berharap. Tafsirannya adalah setelah selesai sholat berdoalah. Pendapat ini juga punya dalil yang kedua, dan ini pendapat jumhur ya, kebanyakan ulama ya. Ini bukan 1-2 ulama ini jumhur kebanyakan ulama. Pendapat ini berdalil dengan hadis Nabi SAW ketika beliau ditanya ayut doai asma, doa apa yang paling didengar. Di situ Nabi SAW itu katakan doa di tengah malam dan doa di dubur solat. Di antara pengertian dubur solat adalah di akhir solat setelah salam. Maka tidak ada masalah untuk itu. Kalau berdoa di sini dibolehkan, dan hukum asal berdoa adalah angkat tangan. Ustadz, bagaimana hukum yang masih menyimpan tali pusar anak? Pernah mendengar bahwa itu untuk makanan syaitan, dan bagaimana cara memusnahkannya? Dikuburkan saja biasa. Tidak boleh ada keyakinan khusus. Ada yang punya keyakinan nanti tali pusar sama apanya itu yang dikubur ya sebentar. Ari-ari ya? Nah, itu dikubur nanti dikasih lampu biar ada yang nemani, macam-macam kayak gitu. Keyakinan enggak benar, itu keyakinan TBC. Bolehkah membaca ayat kursi dan surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas di saat kita sedang haid? Boleh nggak, ibu-ibu? Masih boleh. Karena niatnya bukan baca Quran seperti kita lagi baca lagukan. Niatnya di sini adalah zikir. Boleh. Bagaimanakah zikir gendong bayi, zikir bayi untuk menidurkan? Nah, nanti diganti, jangan pakai ninak bobok terus. Ya. Sama lagu-lagu gitu. Ganti dengan bacaan zikir. Ya, zikir mau tidur apa, Bu? Bismika Allahumma amutu wa ahya. Itu baca ulang-ulang itu. Apalagi zikir mau tidur? Ayat kursi, bacakan ayat kursi. Apalagi Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Jangan pakai ninak bobok terus. Kalau tidak bobok digigit nyamuk. Enggak usah, ganti. Enggak manfaat, perlindungan kurang. Bagaimana cara mendidik anak yang orang tuanya bercerai? Saat ini anak usia 3,5 tahun dan masih dalam asuhan ibunya. Ibunya belum mengenal sunnah, jadi masih mengajari anak menyanyi, musik, dan menggambar hewan. Apa hal tersebut diperbolehkan bagi anak-anak Ustaz? Tidak boleh. Terus mengingat usianya masih balita. Saat ini mantan istri dan mantan mertua membatasi atau menyulitkan saya untuk bertemu anak. Karena saya baru menikah lagi. Ya, curhat ini namanya nih. Mereka tidak suka, inginnya saya rujuk kembali, tapi saya tidak bisa. Ya, semampunya untuk didakwai anak tadi. Yang jelas itu masih anakmu dan punya tugas juga tetap didakwahi. Mudah-mudahan mantan istri dapat hidayah. Gimana zikir yang terbaik ketika naik sepeda motor? Apa? Dia sama seperti niat naik kendaraan. Bismillah, 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 Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhara lana hadza ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Subhanaka inni qad zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu yang dibaca. Orang tua saya sudah belajar ngaji huruf hijaiyah tetapi masih belum menguasai. Boleh tidak membeli buku ajar yang di bawahnya ada transliterasi Latin? Boleh, namun tetap diajarkan cara baca huruf-huruf Arab. Karena nanti ada bacaan ha dengan ha itu beda. Kalau cuma transliterasi dia tidak bisa bedakan ini. Iya kan? Ha dengan ha beda. Dua huruf ini saja nggak bisa itu dengan transliterasi untuk bedakan itu. Ya. Maka saran saya tetap diajarkan huruf-huruf Arabnya.
Bolehkah kita berzikir menggunakan tasbih digital? Afdolnya dengan jari jemari, dan jari jemari ini yang nanti akan ditanya pada hari kiamat. Tentang masalah dengan menggunakan tasbih dengan biji tasbih dengan ini, para ulama beda pendapat. Yang benar ini masuk khilafiyah, beda pendapat. Ya, saya tidak memilih pendapat membid'ahkan di sini. Sebagaimana pendapat dari Ibnu Taimiyah, ini masukkan ini dalam masalah khilafiyah. Ibnu Taimiyah lebih cenderung pada pendapat yang tidak dibolehkan itu kalau dia berzikir dengan biji tasbih tadi dan ingin memamerkan amalnya. Jadi dia pakai bijinya itu tebal, besar gitu, terus dia kalungkan gitu, baru keluar rumah itu. Nah, itu gambarannya kayak gitu. Wah, ini masya Allah ahlu zikir itu. Kalau untuk pamer tidak boleh, namun kalau tujuan untuk membantu, Ibnu Taimiyah dan kakeknya Jad Ibnu Taimiyah menyebutkan riwayat-riwayat yang masih membolehkan hal ini, dan riwayatnya masih bisa diterima. Wallahu a'lam. Subhanallah wa bihamdi saja, kenapa tidak dilengkapi subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim? Oh, beda. Kalau bacaan zikir pagi petang subhanallah wa bihamdi 100 kali. Kalau subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, ini bacaan hadis lain lagi. Ini tidak dikaitkan dengan zikir pagi petang. Jadi jangan campur baur. Riwayatnya beda itu. Kalau ini subhanallah wa bihamdi baca 100 kali pagi petang kan. Kalau subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim ini tentang hadis kalimatani sakilatani fil mizan khafifatan habibatani ila rahman. Ada 2 kalimat yang nanti berat dalam timbangan, ringan diucap, namun dicintai oleh Ar-Rahman, yaitu apa? Subhanallah bihamdi subhanallahil azim, bacanya bebas. Aduh, ini kok tanya-tanya tentang ustadz lagi, enggak akan saya jawab. Sudah ngaji-ngaji aja, enggak usah ngurus mau debat-debat satu ustadz dengan yang lainnya. Didiamin aja, kamu ngaji-ngaji aja Bapak Ibu-ibu. Masalah masih kompleks sekali yang butuh jenengan itu pelajari. Wong tadi masalah zikir pagi petang aja baru tahu faedah-faedahnya. Sekarang ngaji aja, nggak usah ngurus-ngurus debat-debat itu. Ini saya kurang senang ditanya kayak gini, dan kalau ada yang tanya dalam majelis saya malah marah nanti sama yang nanya itu. Kamu nih tanya kayak gini, kayak kurang kerjaan aja. Ya, terlalu buat konflik, dan masih ada hal yang lebih penting loh. Ustadz, manfaat zikir pagi petang untuk diri sendiri apa? Untuk keluarga juga. Tadi sudah saya sebutkan ya, untuk keluarga juga. Apa hukum tawasul kepada orang soleh yang sudah meninggal dunia? Bid'ah sampai perbuatan syirik. Bisa masuk bid'ah, bisa sampai perbuatan syirik. Benarkah ada mazhab yang perbolehkan? Jika iya, seperti apa? Yang lebih tepat tidak dibolehkan tawasul dengan orang soleh yang sudah meninggal dunia. Apakah pembagian warisannya itu rumah dengan pembagian di petak-petak dibolehkan? Apakah pembagiannya sama dengan warisan harta? Laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Kan warisnya kan 2:1. Terus ini pembagian warisannya itu rumah dengan pembagian di petak-petak dibolehkan nggak? Boleh saja, yang penting pembagiannya 2:1. Saya terlahir dari orang tua yang beda agama. Ayah saya Katolik, sudah meninggal. Ibu Islam, masih hidup. Kata ibu saya nikah dengan ayah secara Islam. Lalu tengah jalan ketika pindah ke Jogja, saya sudah lahir. Ayah pindah ke Jogja, sejak itu ayah saya kembali menjadi Katolik. Lalu lahir adik saya. Bagaimana status saya dan adik? Apakah anak zina? Anak pertama tidak. Anak kedua, kalau pas ayahnya sudah murtad, nah itu baru bermasalah. Ketika saya kecil, saya Katolik dan diakikoi oleh ibu saya di tahun 2016. Alhamdulillah saya meluk Islam. Lalu apakah saya harus mengulang akikah? Tidak. Nabi pernah diakikoi oleh kakeknya Abdul Muttalib, dan itu ketika Nabi lahir. Itu sudah jadi tradisi orang-orang dahulu di masa Arab dulu, akikah sudah ada. Ketika beliau jadi Nabi lagi, beliau tidak akikoi lagi dirinya. Dan ada riwayat yang menyebutkan Nabi SAW mengakikoi dirinya sendiri, namun hadisnya derajatnya lemah, tidak bisa dijadikan hujjah. Terus yang tadi yang pertama, ini statusnya anak zina atau tidak? Kalau untuk anak yang kedua, ini kan nanti tentang masalah perwalian aja ini. Perwalian, kemudian kembali ke masalah waris. Kalau masalah perwaliannya, nanti urusan KUA ini, nanti KUA kalau yang ini ingin menikah, KUA nanti akan mencari wali hakim.
Kemudian dalam masalah waris berarti dia cuma bisa mewariskan dari ibunya, tidak bisa dari ayahnya. Nah, itu kembali ke masalah itu. Wallahu a'lam, itu yang kita bahas untuk kesempatan ya siang hari ini. Mudah-mudahan bawa berkah bagi semuanya dan Allah membuat kita terus tenang dengan zikir dan dimudahkan untuk merutinkan zikir pagi petang, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan perlindungan pada kita semuanya. Demikian kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.